Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum futuhal arifin futuhal ulama'il amilin as-solihin wa ala manahu bisanafun as-solihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu sayyidina syekh masyayikhina al-ahya'i min ummal amwat wa sayyidina hadrati magaji al-judi gaji Abdul Hamid gaji Narisan Abdul Karim gaji Jambi Masih Mahadir wa ilan gaji Muhammad Arwani amin مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشافعي أحمد زين الدين بن عبد الله رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya Bengkong, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sholat maghrib Masjid Al-Amin yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diselamatkan dan dibahagiakan dunia akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin yang kembali mempertemukan kita malam hari ini di majelis yang agung dan mulia dalam keadaan tetap iman dan Islam kita serta sehat jasmani dan rohani kita. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa risalah Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
Pembahasan kita malam hari ini masih tentang sholatun nawafil, sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Tambihun. Beliau Al-Alim Al-Allama Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam salah satu karyanya Kitab Fathul Mu'in mengatakan, tambihun, ada satu peringatan yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya juzu ta'khirur rawatil qabliyah anil fardi wa takunu adaan. Diperbolehkan mengakhirkan melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah dari sholat fardunya, wa takunu adaan, dan sholat qabliyah yang dilaksanakan sesudah sholat fardu itu tetap menjadi sholat ada. Jadi boleh qabliyah maghrib kita laksanakan sesudah sholat maghrib, boleh qabliyah isya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar kita kerjakan sesudah sholat fardunya, boleh. Waqad yusannu, terkadang bukan hanya boleh tapi disunnahkan untuk mengakhirkan mengerjakan sholat qabliyah daripada sholat fardunya. Kapan kondisi disunnahkan mengerjakan sholat qabliyah sesudah sholat fardu? Ka'an hadhara was-sholatu tuqam au qarubat iqamatuha. Ketika datang ke tempat jamaah, masjid semisal, sampai di masjid jamaah sudah dilaksanakan, maka disunnahkan melaksanakan sholat masuk masjid lalu qabliyah maghrib atau isya atau subuh, karena kita ingin menjaga keistiqomahan mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh yang kata Nabi itu lebih baik dibanding dunia seisinya. Sampai di sini sudah sholat, jangan lalu kita sholat qabliyah subuh baru gabung, jangan. Disunnahkan qabliyah subuh dikerjakan sesudah sholat subuh, langsung gabung untuk jamaah sholat subuh. Au qarubat iqamatuha, atau jamaah belum dilaksanakan tapi waktu melaksanakan sholat jamaah itu sudah dekat. Masuk, lihat waktu kurang setengah menit iqamah semisal, maka disunnahkan jangan qabliyah tapi nunggu setengah menit, gunakan untuk berdoa. Karena di antara doa yang tidak ditolak kata Rasulullah itu doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah sambil berdiri doa, lalu gabung sholat jamaah. Qabliyahnya nanti kerjakan sesudah sholat fardu. Lau istaghala biha yafutuhu taharrumul imam fayukrahu syuru'u fiha. Kalau kita memaksa untuk sholat qabliyah, benar kita akan masih bisa berjumpa dengan imam di rakaat pertamanya,
tapi kita kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Seseorang dikatakan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam itu kalau dia takbiratul ihramnya imam sudah selesai baca Fatihah. Selama imam belum selesai baca Fatihah, terlebih kalau memang dari awal kita jamaah, imam takbir langsung kita ikut takbir, maka kita dikatakan menjumpai takbiratul ihramnya imam. Pak Yus. Menjumpai takbiratul ihramnya imam. Yang keutamaannya hadis sahih Nabi katakan orang bisa menjaga jamaahnya 40 hari, otomatis 40 malam. Selama 40 hari 40 malam itu jamaahnya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berarti dia takbiratul ihramnya nggak pernah sampai imam sudah selesai Fatihah. Dia bisa jaga 40 hari berturut-turut. Ada jaminan dari Rasulullah, satu, pasti selamat dari siksa neraka. Dua, pasti dibersihkan dari sifat-sifat munafik. Makanya ada pesantren yang melakukan terapi untuk menyembuhkan anak-anak yang nakal itu lewat mengamalkan hadis ini. Jadi 40 hari 40 malam ketat diawasi jamaah, nggak boleh ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah karena Rasul jamin orang yang mengamalkan itu nggak punya sifat munafik. Yang sifat munafik itu ya suka bohong, suka ingkar janji, suka khianat. Maka alhamdulillah lewat terapi tersebut Allah hilangkan kenakalannya, Allah ganti dengan kesalehan padanya. Nah, kalau kita sampai masjid semisal kita lihat 1 menit baru qomat, andai kita ngerjakan sholat qobliyah dulu, kita masih bisa berjumpa dengan rokaatnya imam. Pokoknya kita perkirakan 1 menit untuk qobliyah itu imam nanti paling belum rukuk. Tapi kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Sekali lagi dikatakan ketinggalan takbiratul ihramnya imam ketika imam sudah selesai Fatihah, kita baru takbiratul ihram. Maka ketika kita seperti ini bukan hanya boleh mengakhirkan qobliyah kita dari sholat fardunya, disunnahkan, dan kalau kita mengerjakan tetap qobliyah, kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam, hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Jadi kalau sampai di sini belum qomat memang, tapi kita lihat kalau semisal masjid itu pakai timer kurang 1 menit, jangan sholat qobliyah. Tapi berdoalah, karena diantara yang sangat dianjurkan setelah azan itu adalah doa. Kalau ingin jaga keistiqomahan qobliyah, kerjakan nanti sesudah sholat fardu, dan qobliyah kita tetap adaan, bukan qadhaan, selama pelaksanaan qobliyah itu waktu sholat fardunya belum habis. Paham ya? Kalau sudah habis ya qadha. Semisal kita karena datang ke masjid sudah jamaah sholat subuh gabung, mungkin sebab subuhannya terlalu mepet terbitnya matahari,
dan yang dibaca oleh imam ayat atau surahnya terlalu panjang sehingga salam dikir sebentar sudah habis waktunya, silakan tetap qobliyah subuh, tapi karena waktu subuhnya sudah habis maka qobliyah subuhnya niatnya bukan adaan lillahi ta'ala tapi qadhaan lillahi ta'ala. Paham ya? Nah, jadi boleh. La taqdimul ba'diyah alaihi, kalau mendahulukan sholat sunnah ba'diyah sebelum sholat fardu enggak boleh. Semisal sholat maghrib ini kan qobliyah maghribnya sunnah ghairu muakkad, ba'diyah maghribnya sunnah muakkad. Lalu kita qobliyah maghrib tidak kita kerjakan, kita ngerjakan ba'diyah maghrib, sebab mungkin sesudah maghrib ada acara sehingga harus buru-buru setelah salam ngerjakan ba'diyah maghrib dulu sebelum sholat maghrib, maka tidak diperbolehkan. Sholatnya nggak sah, alasannya apa? Li'adami tuhuli waktiha, sebab belum masuk waktu. Ba'diyah maghrib harus sesudah maghrib. Beda dengan qobliyah maghrib, kita kerjakan sesudah maghrib sudah masuk waktu. Tapi kalau ba'diyah maghrib kita kerjakan sebelum sholat maghrib, berarti belum masuk waktunya sholat ba'diyah maghrib. Paham ya? Mendahulukan ba'diyah daripada sholat fardu nggak boleh sebab belum masuk waktu. Mengakhirkan qobliyah sesudah sholat fardu boleh, bahkan dalam kasus tertentu seperti tadi jamaah sudah dilaksanakan sunnah mengakhirkan qobliyah, atau jamaah belum dilaksanakan tapi waktu keiqomah sangat sedikit, sunnah mengakhirkan qobliyah. Wal muakkadu minar rawatib. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang sholat sunnah rawatib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi sholat sunnah rawatib itu artinya sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu. Ngiringi itu ya ada kalanya sebelumnya, ada kalanya sesudahnya. Kalau ngiringinya sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Kalau ngiringi sesudah sholat fardu namanya ba'diyah. Selain sholat asar dan subuh, selain sholat fardu asar dan subuh, ada sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Zuhur qobliyah ba'diyah ada, maghrib qobliyah ba'diyah ada, isya qobliyah ba'diyah ada. Tapi kalau asar dan subuh yang ada hanya qobliyah. Dari qobliyah ba'diyah itu ada yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Arti dikukuhkan itu hampir Nabi nggak pernah meninggalkan meskipun dalam keadaan safar. Ada yang sunnah ghairu muakkadah, sunnah tetap sunnah tapi nggak dikukuhkan. Nggak dikukuhkan artinya apa? Nabi sesekali ngerjakan, sesekali tidak.
Sholat duha itu mayoritas ulama mengatakan tergolong sunnah ghairu muakkadah. Makanya sahabat Ibnu Abbas kalau tidak salah, atau sahabat Ibnu Mas'ud, itu tiap hari ngawasi para sahabat yang mengerjakan duha tiap hari. Kalau ketahuan dimarahi malahan. Sebab apa? Dikhawatirkan kalau para sahabat yang mulia-mulia tiap hari ngerjakan duha, yang awam nanti nganggap itu wajib atau minimal sunnah muakkadah. Padahal duha itu hanya sunnah ghairu muakkadah. Diawasi. Kalian jangan memberatkan syariat. Ini orang awam kalau lihat kalian selalu sholat tiap hari duha, khawatirnya mereka nganggap duha itu wajib atau minimal muakkadah. Ya, sesekali dikerjakan, sesekali ditinggalkan. Kalau semisal dikerjakan terus, kalau orang awam yang ngerjakan nggak masalah, bagus. Tapi kalau seorang tokoh sehingga dikhawatirkan ada pemahaman dari orang awam, Pak Kiai ini nggak pernah ninggalkan duha, lalu hukum sholat duha muakkadah bahkan wajib. Nah, ini yang berbahaya. Jadi patroli itu tiap pagi ke masjid. Ketahuan ada sahabat kok 1 bulan penuh duha, itu malah dimarahi. Malah dimarahi. Jadi kalau sholat sunnah ghairu muakkadah, sesekali dikerjakan, sesekali ditinggalkan. Andai bisa terus dikerjakan, baik untuk orang awam. Tapi untuk seorang tokoh yang terkadang apapun yang dilakukan itu seolah-olah itu adalah sunnah yang kokoh, bahkan wajib, nah itu lebih baik sesekali dikerjakan, sesekali ditinggalkan. Dari sholat sunnah rawatib ini yang dikukuhkan kesunahannya hanya 10 rakaat. 10 rakaat itu yang pertama 2 rakaatnya subuh, sunnah muakkadah. Nabi nggak pernah ninggalkan. Bahkan karena Nabi pernah satu ketika datang ke masjid di rumah belum qobliyah, beliau setelah sholat subuh, setelah zikir, setelah doa, sholat qobliyah subuh. Yang akhirnya sahabat ada yang bertanya, apakah ada syariat baru ya Rasulullah? Ba'diyah subuh sekarang disunahkan? Oh tidak, tadi dari rumah saya belum sempat qobliyah subuh, bangunku agak kesiangan. Jadi Nabi ya manusia, tetap manusia dengan segala kelebihan dan keistimewaan, terkadang juga kesiangan. Bukan kok kalau sudah Nabi itu sama sekali nggak punya sifat seperti sifatnya manusia, bukan. Lalu kita gambarkan super power yang nggak terkalahkan, ya Nabi tetap manusia. Meskipun Allah kasih mukjizat, ya nggak bisa lalu seenak Nabi ingin menampakkan mukjizatnya. Semua atas izin Allah. Nabi saat ke Taif diusir 10 hari di Taif, dilempari batu, ya berdarah. Bukan kok lalu seperti Superman terus disembur wajar kajir. Nah itu kan dikadalin saja kita sama orang-orang Amerika. Enggak ada. Nabi sifat jaiznya a'radul basyariyah. Saat perang Uhud ya berdarah. Sampai ada Jabal Rumah, di sana ada satu tempat yang disitulah Nabi berlindung dari panah-panah yang dipanahkan oleh pasukan musyrikin. Saat Taif berdarah, lari, dikejar orang banyak ya lari, enggak terus diam kayak Superman Hulk itu enggak, tetap lari sampai masuk di kebun anggur, ditolong oleh tukang kebun anggur namanya Adas, dikasih anggur, minta izin sama tuannya boleh, itu berdarah-darah.
Sampai Nabi itu merenung, ya Allah, sulit sekali orang sini nerima dakwahku. Beliau meletakkan sikunya di sebuah batu, yang batu itu ikut merasakan kesedihan Nabi, sehingga batu yang mestinya keras menjadi lembek. Makanya kalau kita ke Taif ada namanya Masjid Siku. Ceritanya disitulah Nabi ketika dikejar oleh orang-orang Taif, dilempari batu. Dakwah 10 hari itu hasilnya dilempari batu. Beliau sempat sembunyi dalam kebun kurma, ditolong tukang kebun namanya Adas, atas izin tuannya dikasih anggur. Nabi mengucapkan bismillah. Adas heran, baru aku mendengar ini di Taif ada orang yang sebelum makan nyebut nama Allah. Lalu Nabi tanya, kamu siapa? Aku Adas, aku pengikut agama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, ya itu saudaraku, kata Nabi. Nah, di Taif ada Masjid Adas. Disitulah tukang kebun anggur yang bernama Adas yang nolong Rasulullah, bahkan sempat ngasih anggur. Nah, itu disitulah Adas nolong Rasulullah. Kok Nabi dikejar ya lari. Bukan kalau kemudian satu kampung ngejar terus langsung kocar kacir. Nah, itu kan film itu. Jadi Nabi a'radul basyariyah. Sehebat apapun, dengan segala kesempurnaan, Nabi tetap manusia. Agar gak ada yang menuhankan Nabi. Padahal Allah amat sangat mudah. Andai saat kejadian perang Uhud Nabi menang, kejadian dikejar orang Taif, lalu Nabi nerima tawaran malaikat penjaga gunung melayang ke Taif, hancur semua. Andai Allah berkehendak dan Nabi mau, bisa. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah, juga tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Agar nampak bahwa Nabi itu tetap manusia. Kalau terlalu capek, ya terkadang sakit. Disantet saja masuk kok. Coba. Malah terkadang sakti mereka orang-orang ahli hikmah. Yang disantet, santetnya balik, ya. Nabi disantet, masuk. Turunnya Al-Falaq An-Nas itu kan Nabi disantet sama tukang santet, tukang sihir Yahudi. 2 rakaat qabla subuh, sunnah muakkadah. Wa zuhrin, 2 rakaat sebelum duhur, sunnah muakkadah. Wa ba'dahu, 2 rakaat sesudah duhur, sunnah muakkadah. Qabliyah zuhur itu sunnahnya 4 rakaat kalau mau ngerjakan semua. Yang 2 rakaat sunnah muakkadah, yang 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah. Mengerjakan qabliyah zuhur disunnahkan agak lama. Nabi itu kalau qabliyah zuhur 4 rakaat panjang yang dibaca. Sampai diperhatikan oleh sahabat. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami perhatikan engkau kalau sholat qobliyah zuhur kok lama kali, mengapa? Beliau jawab, ketahuilah bahwa di saat itu setelah azan zuhur sampai pelaksanaan zuhur itu langit dibuka oleh Allah. Apa yang kita lakukan dilaporkan kepada Allah. Jadi amal itu ada yang dilaporkan sifatnya harian. Itulah di saat baina adzan wa sholat zuhur. Ada yang mingguan, ada yang tahunan. Yang tahunan adalah wa fi riwayah di malam nisfu Sya'ban dilaporkan. Dan di waktu itu Allah akan mengijabah doa-doa hambanya. Sehingga aku ingin, kata Nabi, saat amal harianku dilaporkan kepada Allah, aku sedang sholat lama.
Makanya disunahkan kalau qobliyah zuhur itu ayatnya jangan kulhu, apalagi kulhu pun hanya satu ayat, bakhil banget ya. Jadi ayatnya agak panjang sunahnya ya. Sebagaimana Nabi ingin saat dilaporkan amalnya itu dia sedang melakukan sholat yang lama. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, ba'da maghrib wa isya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat qobliyah maghrib sunnah ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum asar sunnah ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum isya juga sunnah ghairu muakkadah. 10 rakaat saja yang sunnah muakkadah, usahakan jangan ditinggalkan. Apa? Kita ulangi ya. 2 rakaat sebelum subuh, lalu 2 rakaat sebelum duhur 4, 2 rakaat sesudah duhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib 8. Sebelum maghrib tetap sunnah tapi ghairu muakkadah. Lalu 2 rakaat sesudah isya 10. Ini yang muakkadah. Selain itu ghairu muakkadah. Wa yusannu witrun. Kemudian selanjutnya termasuk sholat sunnah adalah sholat sunnah witir. Witir itu artinya ganjil, karena jumlah rakaat sholat witir itu harus ganjil. Ay sholatu ba'dal isya, disunahkan sholat witir waktunya sesudah isya. Li khabarin, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Ad-Dairimi, Ad-Darimi, ada yang baca Ad-Darimi. Nabi katakan al-witru haqqun ala kulli muslim. Salat witir itu menjadi haknya bagi setiap muslim. 3 perkara yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Di antara 3 perkara itu adalah sholat sunnah witir. Waktunya sesudah sholat isya. Kalau sesudah waktu isya subuh dong. Sesudah sholat isya, di waktu isya. Paham ya? Di waktu isya, bukan sesudah waktu isya, subuh itu nanti. Bahwa afdalu min jami'ir rawatib, dan ketahuilah sholat sunnah witir itu lebih utama dibanding dengan sholat sunnah rawatib. Afdalu, bahkan paling utama dibanding dengan sholat sunnah yang lain. Mengapa? Lil khilafi fi wujubihi. Alasannya sebab hukum mengerjakan sholat witir itu khilaf. Ada yang menghukumi wajib. Mazhab Hanafi witir tiap malam wajib. Makanya kalau kita sedang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang India itu rata-rata pengikutnya mazhab Hanafi, habis isya mereka pasti langsung berdiri meskipun 1 rakaat. Itu mengerjakan sholat witir. Sebab witir dalam pandangan mazhab Hanafi hukumnya bukan hanya sunnah muakkadah sebagaimana pandangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tapi hukumnya wajib. Sehingga karena sebagian ulama mewajibkan, dari sekian sholat sunnah yang paling utama ini sholat sunnah witir. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat.
Cara melaksanakannya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu ditutup dengan 1 rakaat. Boleh langsung 3 rakaat 1 salam. Mana yang lebih utama? Dalam mazhab Syafi'i, sebab ada hadis Sholatul laili masna masna, solat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, yang lebih utama 2 rakaat salam plus 1 rakaat. Tak boleh 3 rakaat ada tahiyat awalnya, nggak boleh. Jadi 3 rakaat salam itu yang nggak ada tahiyat awalnya, dan niatnya beda ya. Jangan 3 rakaat langsung salam niatnya usolli sunatal witri rakaataini, jangan. Niatnya usolli sunatal witri salasa rakaat, kayak sholat maghrib. Gak perlu ada tahiyat awal, sebab Nabi melarang la tusyabbihul witra bil maghribi, jangan kalian samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Kalau kita mengerjakan 2 rakaat salam, niatnya harus diperhatikan. Jangan usolli sunnatal witri rakaataini, jangan. Tapi usolli rakaataini minal witri. Kalau kita niatnya usolli sunnatal witri rakaataini, saya sholat sunnah witir 2 rakaat. Loh, bingung kan? Witir itu ganjil kok 2 rakaat. Kalau 2 itu ganjil apa genep? Genep. Makanya enggak pas niat usolli sunnatal witri rakaataini. Terus yang pas bagaimana? Usolli rakaataini minal witri. Paham? Saya sholat 2 rakaat dari rangkaian sholat witirku. Sebab sesudah itu nanti dilanjut 1 rakaat. Witir yang terbaik dikerjakan di akhir malam, tapi boleh dikerjakan di awal malam. Bahkan ijtihadnya sahabat Utsman dan sahabat Abu Bakar, yang terbaik untuk orang-orang yang lemah seperti kita, yang tidak berani menjamin pasti bisa bangun sebelum subuh, kerjakan witir di awal malam sebelum tidur. Paham ya? Tapi kalau yang kuat-kuat, setan gak berani ganggu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, istihadnya witir sebagai penutup sholat malam. Kalau Abu Bakar, sholat witir dulu. Andai nanti kok sebelum subuh bangun, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Kita ikut yang mana? Kalau kami merasa lemah, ya ikut istihadnya Abu Bakar atau Utsman. Abu Bakar, Utsman saja merasa lemah, apalagi kita. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, materi kajian kita malam hari ini tentang diperbolehkannya mengakhirkan sholat qobliyah, bahkan terkadang disunahkan, serta sholat-sholat rawatib yang disunnah muakkadkan, dan sholat witir. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar dan tentunya diamalkan dalam keseharian kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Udah Mas Isa? Belum? Ya silakan kalau ada yang mau ditanya. Nenek silakan nenek. Nenek dulu ya nenek, gak apa-apa nenek. Ya. Ini Pak mau ditanyakan itu surat pendek apakah boleh kita baca kepada Rasul
ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan varian, rata-rata masjid pada tiang di tengah, contoh Masjid Al-Amin ada 2 tiang. Di saat kita pas saf di situ, apakah tiang tersebut bisa memutuskan saf? Karena jamaah sebagian kadang-kadang sudah penuh di sini, kosong ambil saf di belakang. Gimana Pak? Ya. Salam. Disunahkan setelah Fatihah itu kalimatnya bukan membaca surah, tapi membaca ayat-ayat Al-Quran. Lebih utama mana ayat tapi panjang, surah tapi pendek? Khilaf. Imam Ar-Ramli mengatakan meskipun pendek lebih utama surah yang sempurna. Paham? Imam yang lain mengatakan lebih utama ayat kalau hitungan hurufnya lebih banyak dibanding surah yang sempurna. Imam Ar-Ramli berpendapat surah yang sempurna lebih utama karena satu pembahasan. Satu surah itu pasti satu pembahasan. Tapi kalau ayat panjang belum tentu satu pembahasan. Apalagi kalau yang baca nggak tahu artinya. Terkadang mestinya ada beberapa ayat yang itu satu pembahasan ditinggalkan. Jadi kesunahannya bukan surah ya Nek. Kalau bukan surah berarti boleh nggak baca ayat kursi? Boleh, karena ayat kursi termasuk ayat-ayat Al-Quran. Paham ya? Amanar Rasulu boleh. Bahkan kami dapat ijazah sholat sunnah hajat yang kata guru-guru kami juga tertulis dalam karya para ulama, itu sholat sunnah hajat yang diajarkan Nabi Khidir kepada sholihin sampai hari kiamat. Itu surah atau ayat yang dibaca pada rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua amanar Rasul. Kalau guru kami Allah yarham Baya Idris tambahkan satu ayat wa indahu mafatihul ghaib untuk rakaat pertama dan satu ayat pada rakaat yang kedua wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Paham ya Nek? Jadi boleh. Karena kesunahnya bukan surah tapi ayat-ayat Quran. Ada pembahasan lebih utama mana satu surah apa ayat. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i satu surah meskipun pendek, sebab itu satu pembahasan. Tapi sebagian lagi mengatakan kalau ayat jumlah hurufnya lebih banyak, ya otomatis jerbasuki mawa beo, orang itu dapat upah ya sesuai kepayahannya. Itu ya. Apakah tiang yang ada di masjid memutuskan shaf sehingga orang yang sholat di belakangnya tidak mendapatkan keutamaan shaf? Ini memang ada khilaf di antara ulama. Itu sama dengan aturan shaf itu yang terbaik kan orang tua di shaf pertama, baru anak-anak, baru perempuan. Tapi dalam prakteknya ada masjid yang dalam mengatur shaf itu anak-anak di depan. Tujuan agar terjaga kekhusyuan. Seperti di kampung kami itu banyak masjid yang memang anak-anak diatur shafnya di depan. Sebab kalau di belakang pencilaan mereka, rawami. Ya, akhirnya kalau di depan mereka nggak berani. Dan juga kalau nunggu orang tua, terkadang orang tua itu nggak datang-datang ya, udah komat ya nggak datang-datang. Yang ada anak-anak, masa nunggu orang tua yang datangnya banyak yang telat. Nah itu sama. Apakah pengaturan shaf yang tidak sesuai sunnah
itu menghilangkan keutamaan soft atau tidak? Sebagian ulama enggak. Sama dengan tiang atau sesuatu benda yang dengan benda itu soft enggak tersambung. Sebagian ulama menghilangkan keutamaan soft, tapi jamaah tetap ya. Jadi ada keutamaan jamaah yang 27 derajat itu enggak terkurangi, ada keutamaan soft sendiri. Perempuan di belakang. Kalau di kampung kami rata-rata masjidnya, musolanya perempuan di samping. Enggak tahu di masjidnya Pak Jack di kampung. Rata-rata masjid dikasih satir tengah, kanan ini laki-laki, kemudian kiri perempuan. Di masjid-masjid kampung kami, musola-musola kampung kami begitu. Ternyata itu memang ada khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Hanafi batalkan sholat kalau aturannya soft seperti itu. Tapi dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, baru kita kaji fikih perbandingan mazhab, tidak masalah dan tidak menghilangkan keutamaan soft ketika posisi jamaah perempuan bukan di belakang laki-laki tapi di sampingnya jamaah laki-laki. Gitu ya Ustaz ya. Jadi pengaturan soft itu yang benar, laki-laki tua, remaja, anak-anak, baru perempuan. Kalau pengaturannya tidak seperti itu, anak-anak di depan, sebagian ulama mengatakan jamaahnya keutamaannya enggak hilang, tapi keutamaan soft hilang. Sama juga dengan masih ada kosong di depan kita, kita tidak mau masuk ngisi soft depan kita, kita sholat sendiri, buat soft sendirian di belakangnya. Jamaahnya tetap sah, 27 derajat dapat, tapi nggak dapat keutamaan soft. Sama juga dengan masalah tiang. Paham ya? Yang ngikuti ulama yang mengatakan, sebab nggak mungkin juga kita bongkar kan? Ngikuti ulama yang mengatakan tiang yang ada di dalam masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan juga ada tiang. Itu tidak menghilangkan la tufawwidu fadilatas soft, keutamaan soft, gitu ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ja'al ya Allah jama'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Infa'na ya Allah ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alina rizqana ya Allah, adib alina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.